Hai sahabat lama, selamat datang di channel Kursi Tua, di mana kita akan membahas tentang sejarah, fakta unik dan menarik, serta hal-hal pada masa lampau yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas tentang Berserker, prajurit elit gila bangsa Viking, yang keberadaannya pada akhirnya dihilangkan sendiri oleh mereka karena kebrutalannya yang sangat melegenda. Viking merupakan sekian dari banyak peradaban yang terkenal di seantero dunia. Dunia mencatat mereka sebagai orang-orang yang kuat dalam hal penjelajahan, kekeluargaan, hingga kerasnya kehidupan alam yang mampu mereka hadapi. Sementara itu, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri salah satu yang menyebabkan pamor Viking begitu dikenal dunia adalah bagaimana mengerikannya mereka di medan perang. Dan salah satu hal kelam yang memberikan mereka pamor mengerikan itu adalah adanya prajurit semi penyihir yang disebut sebagai Berserker. Bangsa Viking dikenal di seluruh Eropa sebagai pejuang yang sengit, dan tidak lengkap diskusi tentang budaya pejuang Viking tanpa membahas sejarah Berserker, prajurit liar dan penuh kekerasan. Berserker memasuki mode kebinatangan sebelum pertempuran. Kultur gila yang aneh ini pada akhirnya dilarang. Jika Anda tertarik dengan sejarah Berserker, hanya sedikit fakta dalam catatan sejarah yang akan kita temukan. Di sini, kita akan menemukan fakta-fakta Berserker liar yang berhasil Kursi Tua kumpulkan dan mempelajari tentang obat-obatan Berserker yang dikonsumsi sebelum para pejuang buas ini memasuki medan perang. Yang pertama, mereka berbaris dalam perang dengan sepenuhnya telanjang. Berserker adalah kelompok khusus prajurit elit Viking yang pergi berperang tanpa baju besi tradisional. Sebaliknya, mereka mengenakan kulit binatang, biasanya dari beruang atau serigala. Kata Berserker berasal dari Norse lama seker yang berarti mantel atau kemeja, dan ber, kata Norse untuk beruang. Mereka hidup seperti perampok di hutan, menantang musim dingin Skandinavia yang sangat ganas. Seperti layaknya masyarakat kuno zaman dahulu, Berserker memperoleh kekuatan mereka melalui praktek ritualistik. Praktek-praktek ini termasuk di antaranya isolasi ekstrim, puasa dalam jangka yang sangat lama, paparan panas dan dingin yang sangat ekstrim, dan terlibat dalam tarian kelompok senjata sebelum pertempuran. Di hutan belantara, Berserker hidup seperti binatang. Mereka mengadopsi tingkah laku dan kebiasaannya, mempertahankan diri dengan berburu dan merampok pemukiman. Jika kalian seorang Viking dan sedang menjelajah hutan, maka kalian akan merasa tidak ada perbedaan ketika berhadapan dengan beruang liar ataupun Berserker bugil. Mereka memasuki pertempuran dalam keadaan gila dan tentara musuh dikoyak sampai robek. Sejarah mencatat bahwa umumnya sebelum memasuki medan perang, para Berserker ini akan melakukan ritual yang memberikan mereka efek berubah menjadi binatang buas, yang disebut dengan Berserking. Kondisi bernama Berserking ini tidak hanya membuat mereka seakan menjadi gila perang. Lebih daripada itu, kondisi ini mampu membuat mereka melakukan hal-hal yang di luar akal sehat manusia. Kondisi ini biasanya dimulai dengan tubuh yang menggigil, wajah yang memerah, gigi yang bergemerutuk, yang kemudian memberikan mereka kemarahan tanpa batas. Kekuatan luar biasa hingga keadaan sebagaimana binatang buas yang marah, membabat habis siapapun yang saat itu berada di hadapan mereka. Yang lebih mengerikan dalam kondisi ini
para berserker biasanya tidak mengenali diri mereka sendiri. Seakan-akan kemanusiaannya telah hilang. Seluruhnya berganti dengan lolongan serigala selama perang berlangsung. Empat, mereka mengkonsumsi jamur aneh sebelum perang hingga menderita skizofrenia. Banyak sejarawan menduga bahwa para berserker memperoleh kemampuan aneh mereka dengan mengkonsumsi jenis jamur sihir dan alkohol yang tidak terkira banyaknya. Sementara teori lain menyebutkan bahwa penggunaan jamur tertentu yang digunakan bersamaan dengan alkohol yang tidak terkendali mampu menimbulkan efek sebagaimana kemarahan berserker. Sebagai contoh, histeria, epilepsi, penyakit mental, hingga genetik. Apa hal aneh yang dirasakan ketika kalian memasuki tahap gila hingga tidak mengenali diri sendiri? Ya, salah satunya tameng perang akan terlihat seperti beef stick siap santap. Para berserker ini benar-benar ditakuti dalam medan perang, hingga mereka dikatakan kebal terhadap senjata, api, hingga besi lainnya. Salah satu puisi kuno abad ke-13 mencatatkan tentang salah satu berserker. Sebagaimana iblis yang mengambil jiwa, orang itu dengan gilanya mengunyah dan menelan ujung-ujung tamengnya, sedikit demi sedikit, hingga tameng itu habis tidak bersisa. Berikutnya, entah itu manusia atau hewan buas, menyerbu ke dalam medan perang, mengayunkan pedangnya dengan liar dan menebas leher-leher tiap-tiap musuhnya. Entah kemarahan ini berasal dari perang ataukah kemarahan jiwanya sendiri. Yang kelima, tujuan pembentukan karakter berserker adalah benar-benar merubahnya menjadi hewan buas. Berserker sebenarnya sudah melakukan lebih dari cukup untuk sekedar mengintimidasi musuh di medan perang. Tapi itu semua masih tidak cukup, setidaknya menurut mereka. Berserker benar-benar bertujuan untuk mengubah tidak hanya secara emosional, tapi juga fisik mereka menjadi binatang buas, layaknya beruang atau serigala. Sebagaimana kehidupan hutan yang mereka jalani, hingga keberhasilan memasuki kesadaran seekor binatang buas. Salah satu ritual terakhir berserker sendiri adalah meminum darah beruang ataupun serigala liar. Salah satu cerita rakyat kuno Viking, skala Grimsonar, mencatatkan Raja Hoth sendiri benar-benar memiliki seorang prajurit manusia beruang di sisinya, sebagai perwujudan seorang berserker. Mereka digunakan sebagai shock terapi bagi musuh. Apa hal paling menakutkan yang dapat dijadikan hadiah untuk musuh selain daripada shock terapi yang dilakukan sekelompok manusia yang terlihat layaknya binatang buas yang siap menerkam? Raja-raja Skandinavia seperti Harald dan Halfdan menggunakan berserker sebagai sarana untuk shock terapi bagi musuh. Hal ini memberikan dua keuntungan tersendiri. Pertama, dapat membuka jalan bagi pasukan setelahnya, dan yang kedua, dapat menebar teror dan ketakutan di hati para musuh. Mereka terlalu brutal, hingga Viking sendiri harus menghapuskan keberadaannya. Harald Faifir diketahui sebagai raja pertama Viking yang menggunakan jasa para berserker, baik menjadi penjaga setianya maupun pasukan perangnya. Namun dikarenakan kebrutalan di luar batas dan terlalu sulit untuk dikendalikan, maka peraturan kuno Viking mulai perlahan-lahan menghapuskan keberadaan para berserker ini, baik dalam penggunaan perang hingga keberadaan mereka sebagai anggota masyarakat. Pada akhir abad ke-12, berserker dalam bentuk apapun telah resmi hilang. Kebiasaan brutal berserker memberikan reputasi buruk bagi Viking. Kalian mungkin tidak mengetahui bahwa kebiasaan bangsa Viking memiliki hubungan dengan peradaban Nordik kuno, di mana mereka
sebenarnya tidak melakukan pemerkosaan brutal, menghargai persamaan hak antara wanita dan pria, bahkan menghancurkan bukan menjadi modus utama dalam peperangan. Lalu, dari mana reputasi buruk seperti pemerkosaan brutal, penghancuran, hingga hal buruk lainnya berasal? Hal ini kemungkinan besar berasal dari berserker itu sendiri. Dalam banyak cerita rakyat kuno Nordik, para berserker sering diketahui mengisi posisi sebagai villain itu sendiri, dan secara umum dijelaskan sebagai sekelompok predator berisi pembunuh dan orang yang tidak beradab yang mengganggu kedamaian komunitas Viking secara berulang.